dipersembahkan oleh Pemirsa, selamat malam. Inilah spesial dialog. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan menjaga ketersediaan daging sapi secara nasional. Namun sayang, produksi daging sapi lokal hingga saat ini justru dipandang belum mampu mencukupi kebutuhan daging sapi secara nasional. Alhasil, impor seolah menjadi jawabannya. Suka atau tidak suka, kita terpaksa harus bergantung dan juga merasakan bagaimana mengimpor ini dari negara lain. Lantas sampai kapan kondisi ini berlanjut? Sejauh mana kemampuan pemerintah untuk mengembangkan peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga menjadi bagian dari global supply chain? Dan saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Yuan Permata Adu. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan. Apa kabar Pak Yuan? Baik, selamat malam. Dan juga ada Bapak Teguh Budiana, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kalau kita berbicara mengenai daging sapi, saya punya data yang dikeluarkan oleh PPSKI ini, Pak Teguh ketuanya, bahwa impor daging sapi tahun 2014 mencapai 45% kebutuhan nasional atau 250.000 ton. Artinya swasembada pangan gagal ya Pak? Kalau saya mengatakan ini kan hanya dasar angka. Tapi kalau pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pertanian di era lalu, Pak Suswono, beliau yang mengatakan swasembada daging gagal karena salah hitung. Karena salah hitung. Ini sama tidak dengan data BPS, Pak? Bukan, artinya gini, ini dari BPS kita juga menerima, ini juga dari perdagangan. Jadi import itu kan kita peroleh dari perdagangan. Karena sementara ini kegiatan import itu melalui Departemen Kementerian Perdagangan. Oke. Nah, kalau Pak Iwan salah hitung, lalu kemudian kita jadi gagal swasembada pangan untuk daging sapi? Saya melihat ini masalahnya sudah hampir 10 tahun lebih kita berbicara topik masalah swasembada. Dan hanya blunder di situ saja? Dan berputar-putar karena pola berpikir pengertian swasembada ini salah. Apa yang salah, Pak? Kami melihat bahwa pengertian swasembada dalam sebuah industri, kenapa kita katakan industri peternakan itu perlu? Peternakan itu adalah bagian daripada industri protein. Selama ini kita berkorban dana begitu besar hanya untuk karbohidrat. Berapa banyak sih, Pak? Puluhan triliun barangkali ya. Kalau di beras saja berapa, di sapi saja sekarang udah hampir 18 triliun kita mengeluarkan untuk bahasa swasembada itu. Dan tidak ada hasilnya begitu? Dan boleh dikatakan sampai hari ini itu tidak berhasil. Sinkronisasinya nggak ada antar departemen. Masing-masing sektor ngomong sendiri-sendiri. Yang dikorbankan pelaku usahanya. Ini departemen maksudnya antar mana saja? Nah, departemen ini ada 3 lembaga departemen tertinggi yang mengolah dalam kebijakan ini. Pertama pertanian, kedua Departemen Perdagangan, yang ketiga Kementerian Perindustrian. Karena kalau bicara pertanian itu ada on farm, kalau kita bicara industri ada perindustrian, kalau bicara itu adalah sifatnya perdagangan untuk melakukan transaksi ekspor dan impor. Jadi belum ada satu kata, semuanya masih berjalan dengan sendiri-sendiri, Pak Teguh. Tapi begini ya, bagi kami ya, dari sisi para peternak, kita itu sangat dukung sebenarnya swasembada daging, apapun itu pengertiannya. Karena kita ini kan di area untuk menangani yang sapi-sapi rakyatnya ya, itu harus swasembada karena itu merupakan suatu terkait dengan kedaulatan pangan di sisi lain. Tapi kedua, kita ingin sebenarnya kesempatan pasar daging ini maksimum dimaksimalisasi dengan memberdayakan peternak lokal. Memang sekarang yang terjadi seperti apa? Nah, ya kebetulan saja ya. Tadi 10 tahun itu tadi dikatakan memang Menteri juga sudah mengakui. Tapi tidak berarti bahwa kami tidak memberi warning. Tahun 2006 setelah dicanangkan swasembada daging, kami secara resmi mengirim surat kepada Menteri Pertanian dan juga kepada Presiden. Ini akan menjadi retorika politik dan akan menjadi noktah hitam pemerintah SBY karena gagal. Alasannya sederhana. Satu, menggunakan asumsi-asumsi dalam roadmap itu yang tidak logis. Kedua, angkanya tidak memiliki akurasi yang tinggi. Sehingga ini dipastikan pasti gagal. Dan ternyata program pertama swasembada daging di tahun 2010 gagal. Waktu itu di akhir 2010 yang harusnya target hanya 10% impor kita,
waktu itu tertinggi. Impor kita itu 120.000 ton daging beku. Sapinya itu sekitar 765.000 ekor dalam tahun itu. Pak Iwan, ini berarti apakah ketersediaan daging kita memang harus impor? Swasembada pangan tidak akan pernah mungkin terjadi? Kalau lihat pasar daging adalah kita lihat konsumsinya tiap tahun tuh naik. Kita memulai bisnis ini dulu mulai ramenya industri ini pada saat konsumsi kita masih 1,2 per kilo per kapita per tahun. Sekarang ini 2,4. Udah 2 kali lipat. Dan populasi sapi tidak ada pertumbuhan sama sekali. Sama sekali boleh dikatakan tidak ada pertumbuhan. Angkanya sekitar 8 juta sampai 12 juta. Apapun katanya pemerintah, kita udah hafal, pengusaha udah ngitung 8 sampai 12 juta. Jadi kembali kita harus tidak pakai angka resmi loh ya. Ya, ini kita ngomongnya. Kita lihat saya pakai BPS, BPS aja sampai mau ngumumin aja pakai nanya dulu sama pertanian. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi tidak ada akurasi di sini dan juga tidak ada kesamaan data. Jadi angkanya ada, tetapi kita nggak pernah menerjemahkan itu dalam bahasa industri. Nah, ini menjadi menarik kalau kemudian Pak Iwan mengatakan bahwa ini menjadi penting angka dan sebagainya. Seberapa penting sih, Pak? Oh ya, penting sekali, karena dengan angka-angka itulah sebenarnya pemerintah bisa menentukan apa sih intervensi ataupun program yang dilakukan. Sebenarnya itu. Dengan 12,5 juta hasil BPS yang terakhir dari sensus, kita itu hanya bisa memotong kira-kira 12%. Atau kira-kira kalau 12,5 juta berarti kira-kira bisa dipotong cuma maksimum 1,5 juta ekor. Tadi kita sudah berbicara mengenai fakta yang ada. Nanti kita akan berbicara di segmen berikutnya. Kita harus bagaimana melihat fakta ini dan berjalan ke depannya. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Special Dialogue.